membaca ayat kursi dan surah Al-Ikhlas. Ya, membaca ayat kursi. Siapa ada kira-kira di antara kita ketika masuk rumah membaca ayat kursi? Ada, masuk terus. Kadang-kadang lupa kaki kiri apa kaki kanan. Kadang-kadang bismillah pun nggak ada. Salam ada. Alhamdulillah. Kelamaan ya. Padahal salah satu fadilah daripada ayat kursi ini, Al-Habib Ahmad bin Husain Al-Attas radhiyallahu anhu berkata, yang artinya sesungguhnya barang siapa yang selalu membaca amalan tersebut, maka Allah akan memberi rasa kasih sayang antara dia dan anggota keluarganya, dan Allah akan memberi keluasan kelancaran rezeki untuknya dan untuk tetangganya. Masya Allah. Orang yang masuk ke dalam rumah, dia pakai sunnah Nabi. Setelah dia minta izin masuk ke dalam rumah, kemudian berikan salam, membaca bismillah, dahulukan kaki kanan, kemudian dia baca ayat kursi, maka fadilahnya apabila rumah tangga tersebut di ujung tanduk mau bercerai suami istri, insya Allah nggak jadi bercerai, Allah damaikan lagi. Yang udah mulai berantakan, Allah kasih lagi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ini fadilah daripada ayat kursi. Jadi dulu waktu kita belajar, kalau mau rumah tangga kita harmonis, maka masuk rumah amalkan sunnah Nabi, kemudian baca ayat kursi. Mana ada payah kali ayat kursi? Ustaz, saya udah baca, tapi kenapa rumah tangganya tetap gak harmonis? Mungkin bacanya macam Valentina Rossi. Allah, cepat-cepat kita baca, gak pas makhrajnya. Mana aja boleh. Tergantung mana selera kita. Ini paling tidak baca ayat kursi. Kalau kita baca ayat kursi pada waktu tidur, Lebih bagus. Jadi orang yang baca ayat kursi sebelum tidur, maka rumahnya ini terjaga. Dia, harta bendanya semua dijaga sama Allah. Kalau orang yang senantiasa baca surat Al-Ikhlas ketika masuk rumah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan kepada orang tersebut. Ada kisah di zaman Nabi, seorang sahabat, beliau ini kehidupannya pas-pasan, akan tetapi beliau kepingin senantiasa bisa menjamu orang yang datang ke rumah beliau ataupun yang nggak datang, suka berbagi lah. Cuman ya apalah daya, hartanya ini nggak banyak, pas-pasan dekat sama Allah. Kemudian lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana nih solusinya? Jadi apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, kalau masuk rumah maka bacalah surat Al-Ikhlas. Maka diamalkan sama sahabat tersebut. Jadi nggak berapa lama kemudian dengan izin Allah, sahabat ini pun dikayakan sama Allah sehingga dia bisa memberikan makan orang lain. Suka jamu-jamu makan. Jadi ada hadis Nabi, al-Islam wa it'am. Orang Islam itu suka memberi makan. Ini hadisnya umum. Jadi kemana saja kita pergi, kalau dikasih makan kena hadis tersebut. Jadi bukan mana dalil untuk makan-makan. Ini dalilnya al-Islam wa it'am. Orang Islam suka kasih makan. Coba kita sekolah di Timur Tengah, ke Arab Saudi lah boleh di ketika hari. Mereka ini punya sifat, kalau mereka suka memberi. Kalau kita nggak terima, marah-marah. Marah-marah itu orang Arab. Kalau kita nggak terima, suka dia bagi-bagi. Makanya negara mereka itu nggak pernah miskin, karena apa? Suka bagi-bagi. Kayak Malaysia juga, payah miskin, Brunei, suka bagi-bagi.